Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa selaku Ketua Tim Karya Tulis Ilmiah beserta rekan saya Fani Alfiani Tampono. Kami perwakilan program studi manajemen dari Universitas Muhammadiyah Kendari untuk memaparkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Inovasi UMKM dalam Pemanfaatan Platform Digital sebagai Solusi Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi COVID-19. Secara mendalam, kami akan menganalisis permasalahan, ide, dan inovasi penanggulangan kemiskinan. Menurut Bappenas tahun 2008, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup yang bermartabat. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 sebesar 27,55 juta jiwa, naik dari 24.786 juta jiwa pada bulan September tahun 2019, atau naik sebesar 2,76 juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut terdiri atas kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 7,88% atau 12,4 juta jiwa, dan di daerah pedesaan sebesar 13,20% atau 15,51 juta jiwa. Berikut adalah gambaran kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Dapat kita lihat dampak COVID-19 terhadap angka kemiskinan lebih dirasakan masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat pedesaan. Selanjutnya kita beralih ke dampak COVID-19 terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak langsung terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti meningkatnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan angka kematian. Berikut adalah perkembangan akumulasi jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per 24 Juli 2021, yang dimana penanganan pandemi COVID-19 per 24 Juli 2021 secara nasional telah terkonfirmasi sebanyak 3.127.826 orang positif COVID-19 atau sebesar 18,4%. Penambahan angka kumulatif kesembuhan hingga melebihi angka 2,4 juta orang sembuh atau tepatnya 2.471.678 orang atau sekitar 79%. Meski demikian, pasien meninggal juga bertambah lebih banyak 1.415 kasus dan kumulatifnya mencapai 82.013 kasus atau 2,6%. Selanjutnya kita beralih ke fenomena kemiskinan akibat COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini telah menghambat berbagai jalannya kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampak langsung yang dapat kita rasakan akibat pandemi COVID-19 ini adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019. Persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,22% dan naik menjadi 9,78% pada Maret 2020. Setara dengan penambahan 1,63 juta penduduk miskin sejak September 2017. Berikut adalah diagram angka kemiskinan. Dapat kita lihat dari indikator kemiskinan berdasarkan persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Diketahui bahwa sejak 2015 sampai 2019, persentase penduduk di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami tren penurunan. Namun, memasuki tahun 2020, angka tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan persentase penduduk di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan selama 2020 merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.
Ditemukan pula fenomena bahwa semakin melebarnya gap kemiskinan di kota dan di desa, di mana penduduk miskin di kota lebih banyak dibandingkan di desa. Rasio ini naik dari 0,38 pada September 2019 menjadi 0,381 Maret 2020. Fenomena ini mengindikasikan bahwa daerah kota merupakan awal mula pusat penyebaran COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkop UKM, terdapat kira-kira 37.000 UMKM yang melaporkan kondisi pandemi setelah menimbulkan kerugian bagi usaha mereka. Sebesar 56% UMKM menyatakan mengalami penurunan penjualan, sebesar 22% menyatakan mengalami masalah pada sisi permodalan dan pembiayaan. Sebesar 15% menyatakan mengalami masalah dalam hal pendistribusian produk, serta sebesar 4% menyatakan mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku mentah. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan dalam upaya penyelamatan UMKM di masa pandemi ini. Dalam proyek strategi pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19 untuk merespon implikasi kerugian pandemi ini, pemerintah mengutamakan dukungan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dimana pada tahun 2020 anggaran untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun yang dimana sebesar 123,46 triliun dikhususkan dalam pemberian dukungan bagi UMKM. Besarnya anggaran tersebut teralokasi dalam 5 hal, yaitu 1. Untuk subsidi bunga, 2. Untuk penempatan dana guna restrukturisasi, 3. Untuk belanja imbalan jasa pinjaman, 4. Untuk PPh akhir UMKM yang ditanggung pemerintah, 5. Untuk pembiayaan investasi pada koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan UMKM di Indonesia mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah dan memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau yang saat ini kita sebut PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di mana gerakan ini mengurangi mobilitas dengan di rumah saja, serta bekerja dari rumah. Oleh karena itu, situasi ini membawa konflik kepentingan antara semua bentuk ekonomi dan pelaku UMKM. Di sisi lain, pelanggan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online. Berbagai penghematan dan efisiensi akan dicapai seperti dalam hal biaya transportasi, komunikasi telepon dan fax, dan pengiriman dokumen, cetakan, waktu, dan tenaga kerja. Dari data dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa pandemi COVID-19 dibutuhkan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna melalui platform digital atau online. Hal ini dilakukan untuk menetralisir terjadinya kerugian dan peningkatan perekonomian di tengah pandemi ini. Dalam pembuatan makalah ini, kami melakukan kerjasama secara daring mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir pembuatan video, yang dimana kami melakukan diskusi makalah serta konsultasi dengan dosen pembimbing. Demikian hasil pemaparan karya tulis ilmiah kami. Mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.